Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya, bertemu lagi dengan saya. Kita akan untuk chapter kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih kita melakukan evaluasi alternatif terhadap requirement yang sudah kita buat, lalu juga environment atau lingkungan seperti apa yang akan kita buat berdasarkan requirement tersebut dan bagaimana nanti implementasinya. Ya, jadi di chapter 7 yang sudah kalian lihat bahwa di chapter 7 ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat desain dengan pendekatan objek oriented. Ya, yang dibahas pada saat itu yaitu pembuatan use case, pembuatan kelas diagram. Nah, untuk chapter kali ini kita melakukan evaluasi. Oke, simak baik-baik ya. Nah, jadi learning objective kita kali ini, jadi kita bagaimana kita bisa memprioritaskan sistem requirement. Nah, berdasarkan scope. Scope itu apa sih? Scope itu adalah cakupan kalian. Kadang kita bikin sistem itu tuh nggak bisa kita seperti ngoyo gitu ya. Harus semuanya dibuat. Nggak mungkin, apalagi sudah dibatasi dengan biaya dan waktu. Sehingga kita harus punya scope yang jelas. Nah, di sini kita memprioritaskan sistem requirement berdasarkan scope yang sudah ditentukan, yang diinginkan juga, dan level otomatisnya untuk sistem yang baru. Lalu selanjutnya menjelaskan keputusan strategis yang mengintegrasi lingkungan pembangunan aplikasi dengan pendekatan desain yang diajukan untuk sistem yang baru. Lalu menjelaskan pendekatan alternatif untuk implementasi sistem. Ada kalanya pada saat kita membuat pembuatan aplikasi atau pembuatan sistem informasi itu kita tuh nggak kayak tiba-tiba ya udah pakai jalur A gitu ya, atau misalnya pakai langsung jalur B aja, atau misalnya contohnya kayak kita langsung aja pakai mobile, nggak pakai web lagi gitu. Nah, itu tuh nggak bisa kita tiba-tiba langsung memutuskan seperti itu. Kita harus melihat dulu lingkungan pembangunannya. Apakah user yang menggunakan itu sudah siap belum menggunakan mobile? Atau mereka sudah terbiasa belum sih menggunakan mobile? Atau mereka misalnya masih terbiasa dengan menggunakan web? Atau masih lebih nyaman menggunakan web? Nah, itu yang kita harus melihat keputusan strategis itu berdasarkan lingkungan ya. Dan selanjutnya kita mengevaluasi dan memilih pendekatan implementasi berdasarkan dari kebutuhan resource organisasi, dan kita juga mendeskripsikan key element dari RFP. Jadi di akhir ini kita mengevaluasi proposal gitu ya, vendor untuk alternatif recruitment resources. Jadi pada saat nanti kita membuat gitu, ada kalanya kita tidak menggunakan tim di dalam atau kita sebut sebagai in-house, tapi kita juga membutuhkan vendor yang lain. Artinya menggunakan pihak ketiga untuk alternatif resources. Biar apa sih pakai vendor? Ayo, biar apa ya? Coba pikirin. Ada yang tahu? Nah, mungkin udah ada yang jawab. Nah, salah satu fungsinya vendor atau manfaat dari vendor adalah kita mensortkan, ya, kita membuat jalur yang lebih cepat lagi untuk menyelesaikan tugas kita, karena tidak perlu kita pusing-pusing capek-capek gitu ya membangun dari awal. Kita gunakan vendor ya, dia yang sudah terbiasa ya, kita menggunakan jasanya mereka. Lalu mengembangkan presentasi profesional temuan kepada manajemen. Jadi setelah kita uh, apa melakukan scoping, terus udah gitu melakukan evaluasi, terus bikin proposal apabila kita membutuhkan vendor, baru kita mempresentasikan kepada pihak manajemen atau kepada orang yang akan menggunakan aplikasi kita. Kita sebut sebagai bukan user ya, tapi kita sebut sebagai ownernya gitu ya, kepada pihak manajemennya tuh. Nah, oke. Di sini ada 3 aktivitas ya, tinggal dibaca aja. Kita membuat prioritas sistem deployment, menghasilkan evaluasi alternatif, dan mereview rekomendasi. Jadi dengan adanya proses ini kita bisa memfokuskan kembali arah proyek kita tuh yang sebenarnya tuh mau ke arah mana sih gitu ya. Maunya seperti apa. Terus transisi dan temuan analisis ini juga butuh gitu ya, secara theoretical, dan memang secara implementasi juga butuh, dan menetapkan arah untuk desain dan implementasi solusi. Jadi begitu kita sudah tahu bagaimana alternatifnya, baru kita bisa menetapkan desain dan implementasi untuk sistem solusinya. Nah,
Di sini untuk perspektif manajemen project, di sini manajemen project itu dan member teknisi senior itu bekerja bersama-sama. Dan ada 8 area dari manajemen project yang harus dia cek gitu ya. Satu skopnya ya. Skopnya itu ruang lingkupnya ini aplikasi itu mau dibuat sampai sejauh mana dulu sih untuk yang term pertama gitu ya. Terus time-nya berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat ini ya, untuk kayak versi pertamanya gitu ya. Ya anggaplah ini seperti pertama kalinya dulu gitu ya. Cost-nya, quality-nya, human resources ya. Berapa banyak yang dibutuhkan, kualitasnya tuh mau seperti apa. Terus procurement, communication dan risk. 8 scope ini yang harus dicek oleh manajemen project. Siapa manajemen project? Yaitu kalian. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari 8 scope tersebut. Menentukan scope dan tingkat otomasi. Nah, ini tuh sebenarnya kita melihat sih, kita tuh menentukan apa sih fungsi bisnis yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Gitu ya. Fungsi bisnisnya tuh yang seperti apa. Terus level otomatisasinya. Seberapa banyak komputer yang support untuk membangun gitu ya aplikasi ini, yang itu juga pasti termasuk dalam skopnya. Lalu kita juga di sini akan mengecek nih gini ya, kadang ada kalanya karena misalnya klien mintanya, saya mau nambah fungsi dong gitu ya, padahal sudah ditetapkan requirement dan sudah dibuat juga keputusan. Nah, hati-hati, itu akan ada semacam kekeliruan scope yang tadinya fungsinya ya udah untuk level pertama ini kita hanya sampai sebatas misalnya pencatatan gitu ya, tidak untuk melakukan analisis, terus tiba-tiba menambah fungsi yang kalau kita lihat itu seperti menganalisis. Wow, nah itu yang menjadi kekeliruan scope, itu yang harus kita hindari ya. Ya tapi kadang-kadang sih ya akan selalu ada permintaan dari user. Tapi kita harus mengecek apakah permintaan tersebut itu keluar nggak dari skop kita atau tetap berada dalam skop kita. Kalau berada masih dalam skop kita, ada yang melihat bahwa itu masih nggak terlalu jauh dari apa yang tujuan awal, maka kita bisa menambahkan fungsi. Tapi kalau misalnya tidak, dan ternyata itu seperti membuat sistem yang baru, ya kalian bisa katakan bahwa itu tidak bisa dan itu menjadi kekeliruan scope. Nah, biasanya ini akan terjadi ya. Biasanya meminta fungsi bisnis yang melebihi budget gitu ya. Jadi ini yang ya ini pintar-pintar kalian lah ya, pada saat nanti sudah benar-benar masuk ke dunia nyata gitu ya, dan kalian membuat atau misalnya berhubungan langsung dengan klien, dengan user gitu, yang awalnya mintanya apa tiba-tiba nambahin jadi apa, itu tuh bukan hal yang baru gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal pintar-pintarnya kita aja bagaimana caranya fungsi bisnis yang diminta oleh user itu harus memang jelas gitu ya, dan tidak terlalu keliru ya, tidak keluar dari skopnya. Nah, level otomasi. Nah, level otomasi ini adalah pada saat kita berhubungan dengan komputer. Ya, jadi sistem informasi yang akan kita buat kan akan ditaruh nih ya, akan diaplikasikan gitu ya di perangkat komputer. Entah misalnya di komputer desktop maksudnya, atau di laptop misalnya ya berbasis web kah, atau misalnya menggunakan device atau seperti apa. Nah, itu ada namanya level otomasi. Nah, ada low level. Nah, di mana low level ini fungsinya hanya untuk melakukan pencatatan otomatis oleh komputer sederhana. Kayak gimana contohnya? Ya kita melakukan pencatatan ya, mengecek jadwal, bukan mengecek jadwal, misalnya melihat time-nya gitu. Jadi time-nya itu misalnya ada data yang masuk itu otomatis akan ada muncul timestamp, ada chip, atau misalnya alat dari sensor masuk ke dalam aplikasi itu dicatat otomatis gitu ya. Nah, itu
kita sebut sebagai low level, atau pokoknya dimasukkan oleh user pun ya, fungsinya hanya untuk mencatat, itu kita sebut sebagai low level, artinya dia hanya melakukan pencatatan saja gitu ya. Nah, ada medium level nih. Nah, medium level ini adalah suatu level otomatisasi, itu menggabungkan fitur alternatif dari level rendah dan tinggi. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya saya ingin melihat reporting misalnya gitu ya. Jadi reportingnya dengan menggunakan grafik. Nah, itu juga kita bisa sebut, jadi setelah dia dicatat kita buat reporting. Nah, itu masuk ke dalam misalnya medium level. High level, nah ini tuh semua kegiatan yang ada di dalam bisnisnya organisasi itu dilakukan hampir full, sebagian besarnya itu oleh komputer ya. Contohnya misalnya di manufaktur ya, jadi kita itu mau membuat barang atau misalnya mau melakukan filtering bahan baku, terus bahan baku diubah menjadi bahan setengah jadi, lalu jadi dan dikemas dan seterusnya, itu nggak sama manusia dan itu dilakukan oleh robot gitu ya, komputer. Nah, itu disebut sebagai high level. Ada juga misalnya high level ini juga sistem pakar gitu ya, sehingga aplikasi yang kita buat itu bisa memberikan keputusan gitu ya, atau memberikan gambaran di masa yang akan datang dengan menggunakan forecasting. Nah, itu juga kita sebut sebagai high level. Jadi high level itu tuh nggak cuma nyatet atau misalnya bikin grafik, no, tapi kita juga bisa melihat semua sistemnya bisa dikerjakan oleh komputer, dan kita juga bisa melakukan forecasting misalnya. Ini misalnya aja, tapi banyak sekali, banyak hal yang jauh lebih kompleks lagi yang saya jelaskan saat ini ya. Nah di sini contoh dari suatu aplikasi ya. Jadi ada si aplikasi customer support system ya, dan di sini kita melihat nih kebutuhan fungsionalitas yang sudah dibuat dibuat listnya, kita masukkan prioritasnya. Apakah dia sifatnya mandatory, important, atau desirable? Ya, kita harus bisa memetakannya dia. Terus otomatisasinya gimana nih? Apakah low end-nya gimana gitu ya? Nah, ini juga harus dibuatkan ya. Nah, terus di mediumnya bagaimana dan high end-nya juga bagaimana. Ya, jadi di sini kita bisa melihat, oh ternyata yang harus kita fokuskan untuk pertama kali adalah prioritasnya important ya. Low end-nya bagaimana, medium end ini tuh udah kita cek gitu. Nah, terus importantnya ada berapa? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 important yang harus kita fokuskan dulu. Ya, mandatory itu misalnya setelah kita sudah menyelesaikan bagian importantnya kita boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya fokusnya kita adalah bagian important. Oke, selanjutnya, nah begitu kita sudah membuat seperti itu, barulah kita melakukan pemilihan alternatif. Nah, pemilihan alternatif ini dilakukan, dievaluasi secara bersama-sama untuk mendapatkan pandangan sistem yang diusulkan dalam bentuk big picture. Jadi itu dari hulu ke hilirnya gitu ya. Nah, di sini begitu kita melihat nih beberapa alternatif, beberapa solusi yang diberikan, mengambil solusi terbaik itu harus dilakukan bersama-sama. Nah, ada beberapa kriteria yang digunakan ya, apakah dari strategic planning-nya, atau economic feasibility, schedule and resources-nya, teknologi feasibility, operational, organization, dan cultural feasibility. Jadi ke 1, 2, 3, 4, 5, ke-5 buah kriteria ini harus diperhatikan. Dan solusi akhirnya itu terserah pada nanti memang sebenarnya itu opportunity-nya itu seperti apa sih gitu ya. Kenapa sih ini harus dibuat gitu? Kenapa ini harus dibuat pertama kali? Apa yang menjadi importantnya? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu dimasukkan ke dalam kriteria utama, dan nantinya akan kita tahu nih mana yang menjadi important, mana yang menjadi mandatory, mana yang menjadi hanya itu adalah sebuah desirable aja gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai ada kalanya kalian harus membuat yang namanya
feasibility study, itu yang tadi kriteria tersebut. Nah, begitu selesai, kita harus mendefinisikan lingkungan pembangunan aplikasi. Jadi, aplikasi itu nggak cuma software, ya. Kalian ngebangun software selesai, udah selesai, enggak dong, ya nggak sih? Nah, ada beberapa konfigurasi yang harus dilakukan. Hardware-nya itu kalian butuh yang seperti apa? Komputer kah, laptop kah, atau mobile kah gitu ya? Handphone kah? Handphone juga mau yang tipe berapa gitu ya? Ada minimum requirement-nya yang harus dibuat. Nah, itu hardware-nya. Software-nya seperti apa? Jaringannya bagaimana? Development tools-nya apa yang harus digunakan? Ya, jadi kita harus bisa mendefinisikan nih lingkungan pembangunan aplikasi. Jadi begitu si aplikasi ini ada, dia harus disimpan di mana? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Ya, terus udah gitu, apakah misalnya aplikasi yang kalian buat itu ternyata misalnya kutip sudah ada. Nah, sekarang kalian tinggal hanya melakukan kayak perubahan gitu ya, sedikit gitu ya. Sedikitnya biasa sih banyak gitu biasanya ya. Nah, apakah misalnya pada saat kita melakukan perubahan itu tuh itu bisa nggak menggunakan lingkungan sebelumnya untuk menekan cost gitu ya. Nah, itu misalnya yang lingkungan yang ada itu yang kita lihat dulu. Tapi kalau misalnya enggak, kalau memang kita mau ada juga pandangan yang lain, misalnya saya ini pengen menggebrak, saya punya dana, ya kita ingin membuat suatu hal yang baru, kita training boleh dan seterusnya, sehingga kan itu nyambungin juga nanti ke budgetnya ada, resourcesnya ada, ya berarti kita menggunakan alternatif yang memang seperti kayak yang terbaiknya gitu ya. Nah, terbaiknya balik lagi ke kriteria yang tadi. Nah, ada beberapa range tipe aplikasi. Ada yang ini dulu jadul banget ya, ini ada aplikasi standalone, ya itu di mana ada komputer mini dan personal desktop. Ya contohnya apa sih? Mesin kasir sekarang gitu ya. Nah, itu aplikasi standalone. Tapi kalau misalnya sekarang kayaknya udah banyak juga aplikasi kasir yang tidak bukan standalone ya, artinya dia sudah online. Ya, tapi kalau contohnya adalah aplikasi kasir, aplikasi yang tidak terhubung dengan internet manapun, pokoknya dia hanya diinstal di komputer itu. Dia berdiri sendiri, dia disimpan di situ, dia dilihat di situ. Ya, enaknya ya itu dia hanya tidak akan terganggu oleh virus dan seterusnya, tapi dia agak sulit pada saat kita harus melakukan sharing data. Nah, itu ya aplikasi standalone. Ada juga aplikasi interaktif online. Nah, contohnya apa? Udah banyak sekarang aplikasi interaktif online ya. Aplikasi interaktif online ini games, ya nggak sih? Apalagi? Misalnya aplikasi edukasi sekarang sudah banyak edukasi misalnya pembelajaran bahasa Inggris atau misalnya anak-anak kecil gitu ya belajar 1, 2, 3 dengan menggunakan itu kan interaktif tapi dia online. Ada juga aplikasi terdistribusi, artinya aplikasi ini ada didistribusikan gitu ya. Ada server, yang servernya itu ada beberapa dan dia disimpan di beberapa tempat dan jadi aplikasinya itu tidak berada di satu server aja, dia terdistribusi. Ya, atau enggak nanti kita bagi-bagi misalnya di server ini mengerjakan ini, di server itu mengerjakan itu, tapi mereka tetap nyambung gitu, itu aplikasi terdistribusi. Nah, kalau web based, ya, namanya web based ya berarti berbasis web gitu ya, aplikasi apa? Contohnya banyak sekali ya. Ya kalian kalau saya sebutkan bahkan kita tuh kalau kita lihat kayaknya itu sudah menjadi ubiquitous ya, artinya tuh sudah menjadi bagian dari hidup kita yang tidak terasa gitu ya. Jadi web based itu tanpa adanya aplikasi web based kayaknya kita nggak bisa terhubung dengan pihak luar, apalagi dalam kondisi misalnya pandemi gitu ya. Dalam kondisi pandemi aplikasi web berbasis web itu benar-benar sangat membantu kita untuk terus berinteraksi dengan dunia luar tanpa harus kemana-mana.
Oke, lanjut. Nah, di sisi hardware dan sistem software dan jaringan, kita juga melihat range jenis komputer sih. Apakah yaitu yang tadi sudah saya jelaskan ya, sistem operasinya juga apa, terus DBMS-nya, database-nya menggunakan apa, terus software-nya menggunakan apa, web service-nya, ya mau apa, ini harus dijelaskan, harus ada. Ya, untuk pertama kali kalian mungkin sekarang pusing, aduh gimana Bu, saya nggak ada kebayangan. Enggak, ini sebagai bahan pengetahuan kalian bahwa pada saat membuat aplikasi itu nggak cuma bikin kayak tampilan selesai, enggak, tapi harus banyak hal yang harus kalian pertimbangkan dan harus kalian buat agar aplikasi itu bisa selesai digunakan, gitu ya, bisa digunakan oleh semua orang. Nah, karakteristiknya nih, nah kita harus melihat nih karakteristik lingkungan pembangunan yang perlu dipertimbangkan. Kompatibilitas. Apakah dia kompatibel dengan requirement sistemnya? Apakah dia kompatibel nggak sih dengan antara hardware dengan sistem softwarenya? Terus pembangunan interface dengan sistem eksternal ya. Apakah sistem eksternal contohnya nih aplikasi kalian terhubung dengan Dana, aplikasi kalian terhubung dengan bank. Jadi harus ada interface atau kita sebut sebagai API gitu ya dengan sistem eksternal untuk mempermudah jalannya proses bisnis yang ada. Nah, terus ngecek juga kesesuaian antara rencana strategis IT dengan rencana arsitektur. Terus kita juga mengecek biaya penjadwalannya bagaimana. Nah, ini harus dilihat nih karakteristik ini dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan aplikasinya. Nah, ada beberapa development tools yang bisa digunakan ya. Contoh lingkungan pembangunan nih, bahasa pemrogramannya pakai apa? Case tools. Case tools itu adalah software yang digunakan untuk mendesain. Ya contohnya ya banyak ya. Case tools itu Visio, terus Draw.io, terus apalagi Edromax dan seterusnya. Pokoknya case tools itu adalah software yang digunakan untuk melakukan desain. Ya, bukan ngoding tapi mendesainnya. Ya, kalau kita pakai tulisan tangan juga bisa. Tapi ada juga software kan membantu kita ya untuk biar kita nggak nulis tangan gitu ya. Nah, ada contohnya nih untuk lingkungan pembangunannya ada Java, Visual Studio, .NET dan seterusnya. Yang tadi saya bilang Visio juga, Edraw dan banyak hal ya. Nah, di sini keputusan lingkungan pembangunan aplikasi itu membatasi pilihan development tools-nya. Yang membatasinya adalah lingkungan sistem operasinya. Ya, jadi kadang kalau misalnya saya pakai Linux ya berarti kan OS-nya apa? Case tools-nya atau pemrogramannya itu kita harus mengikuti gitu yang ada di situ. Atau DBMS-nya juga harus lihat juga standar software yang didistribusikan juga bagaimana ya. Nah, ini contoh existing processing environment di RMO ya, yang tadi kelanjutannya. Misalnya ternyata untuk aplikasi RMO ini dia itu nggak berada di satu lokasi yang sama. Dan fasilitasnya pun misalnya lokasi di Park City itu sebagai data center. Terus Park City juga dia sebagai retail. Nah, kita tuh harus melihat lingkungannya secara lokasinya itu tuh ada di mana saja sih gitu ya. Ya ini harus di-listkan ya. Equipment tuh ya hardware-nya yang digunakan tuh apa ini yang harus kita juga connection-nya bagaimana, equipment bagaimana untuk lokasi yang ada. Nah, kalau misalnya masih cuma satu, ya udah, berarti kita tidak perlu nih sebanyak ini. Mungkin karena dia sudah banyak gitu ya, jadi di beberapa tempat, maka sistemnya sudah sangat mulai kompleks nih gitu ya, maka harus didaftarkan. Oke, nah ini contoh alternatif ya, proses environment alternatif. Misalnya nih, alternatif pertama itu memindahkan semua fungsionalitas itu bisa browse base ya. Browser base artinya dia bisa di
diakses oleh orang lain yang tidak berada di tempat tersebut, gitu ya. Nah, ini alternatif pertama. Jadi dia ingin membangun aplikasi yang baru gitu ya, dengan memberikan alternatif dan deskripsinya seperti apa. Yang kedua misalnya use internal one teknologi. Nah, ini juga deskripsinya apa sih, agar transaksinya itu can be faster. Jadi harus cepat gitu. Nah, di alternatif ini tuh dia menjelaskan satu persatu ya alternatif yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi tersebut, dan dia juga membuat deskripsinya. Ya, kalau kalian memang sudah terbiasa, ini akan ada harusnya gitu sebagai bahan dokumentasinya nanti. Bahkan untuk pembuatan proposal gitu ya, kita harus tahu nih ya, saat membuat proposal tuh nggak kutip asal-asalan. Nah, terus ada strategi directionnya nih for RMO processing environment. Nah, isunya apa sih? Isunya adalah ini. Jadi apa yang diinginkan, required interface to other system. Jadi kita tuh ingin ada interface dengan sistem yang lain yang mungkin tidak berada di tempat tersebut. Maka yang harus dilakukan adalah ini gitu ya. Terus untuk equipment konfigurasi konfigurasi untuk equipment tuh kayak peralatannya gitu ya. Nah, butuh server yang multiple, CPU, butuh database yang support dengan mainframe dan mainframe central processing. Dan untuk OS-nya gimana ini? Ini tahun 2003, berarti udah sangat lama ya. Tapi ini masih sangat-sangat relate banget sama yang kita, walaupun ada perubahan sedikit. Oke, nah pemilihan alternatif yang, nah begitu kita sudah tahu nih ya, sudah kita membuat beberapa, barulah kita bisa melakukan pemilihan alternatif. Ini bisa lihat dari variasi dalam perolahan sistem, dari manajemen fasilitasnya, paket softwarenya, sistem turnkey, ERP-nya bagaimana, sistem custom build softwarenya, pengembangan, dan dimensi pilihan ini apakah organisasi itu membeli aplikasinya tanpa membangun ya, atau dia bangun sendiri. Nah, beli ini contohnya apa? Contohnya kita misalnya banyak organisasi yang menggunakan Oracle ya. Oracle itu sudah membuat aplikasi dari mulai misalnya nih kalau simak ya, keuangan, resources dan seterusnya dia punya. Nanti tinggal di custom oleh Oracle. Kayak Oracle itu besar gitu ya perusahaannya, karena orang bisa mengcustom gitu ya, dan dia itu enaknya ya kayak positifnya atau kelebihannya dengan baik, kita nggak perlu pusing-pusing. Kalau ada berarti itu kalau ada masalah kita tinggal panggil pihak Oracle-nya, halo Oracle, saya ada masalah, ini gimana gitu. Ada juga build. Nah, build ini kita bangun dari sendiri di awal. Nah, jadi biasanya nih ya, buy ini biasanya sih oleh outsource gitu. Build ini biasanya in-house. Nah, kelebihan dan kekurangan dari build itu adalah tim pengembangnya itu harus kuat, harus punya ilmu untuk membangunnya, dan bisa nggak selain membangun, dia juga bisa melakukan maintenance. Jadi kalau build itu enaknya adalah mungkin kita bisa mengatur dari sisi fitur-fiturnya ya, nggak terlalu mahal di awal. Biasanya kalau build itu agak mahal gitu ya. Terus kalau build itu bisa kita atur keuangannya misalnya, atau resourcesnya juga kita bisa atur bagaimana. Kalau ada maintenance itu cepat gitu ya, karena orang dalam sendiri. Nah, cuman ya itu dia tadi, berarti ada kelemahannya, dia harus punya tim IT. Ya, kalau dia belum punya tim IT dan dia ingin build, terus harus siapa pada saat ada terjadi masalah. Ya, nah build ini itu in-house. Ya, kalau buy ini outsource. Jadi buy beli atau bangun, atau secara resourcesnya in-house atau outsource. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya in-house sama build, dia bisa custom build solutionnya seperti apa. Outsource juga bisa sih nge-build gitu ya. Nah, cuman secara
dia ada kelebihan yang lain. Ada turnkey dan package solution. Jadi yang tidak muncul di sini ada ini, ya. Atau dia juga ada enterprise resource planning solution. Jadi ada ERP solutionnya juga di sini. Ini ada tapi kecil banget, gitu, karena dia memfokuskan ke ini build solutionnya. Tapi enaknya lagi kalau kita buy dan in-house kan nggak ada ya, nggak ada buy in-house ya. Jadi kalau buy outsource ini ada satu hal yang tidak dimiliki untuk in-house. Ada fasilitas manajemen. Jadi di sini karena buy itu biasanya dari outsource itu dia sudah besar gitu, perusahaan sudah besar dan kita tinggal pakai, dan mereka juga punya proses maintenance-nya kalau ada apa-apa ini, jadi ada fasilitas ke situnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita melakukan pemilihan alternatif implementasi. Nah, kita bisa mengidentifikasi kriteria untuk seleksinya ya. Bisa melakukan perbandingan, tapi itu pun bisa sulit ya. Kadang suka bolak-balik itu yang pada saat kita mengambil keputusan itu memang ada ya, apalagi mungkin awal gitu ya, akan menjadi sulit ya. Tapi kalau misalnya kita udah mulai berpengalaman sebagai project manager, kita bisa memberikan alternatif solusinya maunya yang seperti apa, kita bisa mengarahkan misalnya gitu ya. Nah, ada tiga area mayor yang harus dipertimbangkan dari requirement secara general, requirement secara teknikal, dan requirement secara fungsional. Ya, dengan mempertimbangkan area ini, maka kita bisa melihat alternatif implementasinya seperti apa. Ini contohnya ya, ini partial matrix ya, ini kalian hanya cukup tahu aja ya. Karena apa? Karena begitu kita sudah masuk ke dalam ini, kita melakukan kayak pembobotan gitu ya. Jadi melakukan kayak analisis gitu ya, alternatif dari alternatif. Jadi ada matriks yang sebelumnya itu dibuat matriksnya. Nah, terus ini tuh fungsinya untuk apa sih kok sampai ada angka-angka? Fungsinya itu adalah pembobot yang paling besar itulah yang akan diambil gitu. Ya, bobot yang paling besar itu yang menjadi ini menjadi important ya. Oke, kita akan begini gitu. Yang lainnya bisa kita abaikan gitu ya. Nah, itu dengan menggunakan partial matrix function gitu. Nah, ini juga yang lainnya ya. Jadi misalnya nih, dari yang sini yang paling besar itu adalah ini 126. Nah, di total ini 126 ini yang nantinya yang menjadi solusi utama gitu ya. Nah, terus setelah itu kita akan membuat seleksi nih. Nah, pada saat membuat seleksi, ya tadi ya, yang dibuat tabel itu dibuat nilai pembobotan dengan skor yang mentah. Lalu diberikan bobot. Selanjutnya dilakukan tabulasi atau disamerikan gitu ya. Dan dibandingkan untuk membuat keputusan. Nah, ceritanya berdasarkan dari tabel yang sudah dibuat tadi, ternyata si RMO ini memutuskan untuk membuatnya itu in-house aja sih, gitu ya, in-house aja, tapi sebagian besar pengawalan CSS-nya untuk sebagian besar pengawalan CSS untuk menjaga keahlian dari RMO itu sendiri. Tapi berarti di sisi yang lain, RMO juga bisa menyewa beberapa teknisi baru untuk menyelesaikan gitu ya aplikasi tersebut. Nah, ulasan RMO Visibility menunjukkan tidak ada masalah serius setelah spesialis ditambahkan. Jadi pun kita menambahkan teknisi spesialis dan seterusnya, itu ternyata nggak ada hal yang serius gitu ya. Nah, terus selanjutnya, begitu sudah tahu nih solusinya, kita melakukan kontrak dengan vendor. Dan kontrak dengan vendor harus ada yang namanya proposal atau kita sebut sebagai request for proposal. Nah, proposal ini ya adalah ya dokumen formal ya yang dikirimkan ke vendor apabila pengembangan in-house ini tidak dipilih. Jadi artinya pada saat melakukan alternatif solusi dan ternyata saya mau bikin ke vendor, ya kan nggak tiba-tiba saya datang ke vendor, halo saya mau minta dibikinkan, nggak gitu ya, secara resminya mana ya itu bikin proposal. Nah, terus di dalam vendor itu juga, di dalam proposal itu maksud saya juga itu menegaskan requirement dan mengumpulkan sejumlah solusi yang diusulkan. Dan ini
melakukan tawaran kontrak kompetitif yang dipertimbangkan, dan tawaran pada penyediaan hardware, software, atau servisnya seperti apa. Nah, ini isi dari proposal lah ya, proposal pada saat kita memilih vendor. Kalau tadi kan ini kan dia kalau ini yang baru in-house ya berarti dia tinggal menjalankan, tapi kalau menggunakan vendor harus bikin nyari proposal. Ini contohnya ada pendahuluan, latar belakang, ada gambar. Kayak kalian bikin laporan gitu ya, tapi ini diberikan kepada vendor. Jadi vendor ini yang nanti akan membantu untuk menyelesaikan aplikasi yang kalian inginkan gitu ya. Nah, ini juga ya contohnya. Ini contoh daftar isi ya. Nah, ini bisa dipakai untuk ini tuh bisa juga ya gitu. Kalau kalian iseng-iseng gitu ya ikutan lomba atau misalnya terkait dengan bisnis proses, ini bisa banget dijadikan sebagai acuan pada saat pembuatan proposalnya ya. Terus, nah begitu kita tahu nih ya tadi itu dari mulai alternatif solusi, dibuatkan matriks, kita harus penentuan benchmark. Penentukan benchmark ini adalah evaluasi sistem terhadap standar yang dibuat. Apakah yang sistem yang akan dibuat ini tuh sesuai nggak sih dengan standar yang ada gitu ya. Contohnya apa? Bagaimana cara kita melakukan benchmarking? Kita melihat perusahaan lain yang setipe, perusahaan lain yang menggunakan sistem tertentu, gitu ya. Lalu kita lakukan penentuan benchmark. Saya ini membangun aplikasi saya ini nantinya apa yang menjadi standar bersama, gitu ya. Apa juga yang menjadi keunikan dari aplikasi yang saya punya. Ya, contohnya nih kayak Gojek sama Grab gitu ya. Mereka punya standar pada saat melakukan pengiriman barang atau misalnya mengantarkan penumpang. Ya, itu mereka punya standar. Tapi mereka pun punya benchmarknya masing-masing. Punya punya kekhasan masing-masing sehingga ada yang menggunakan Grab tetap pakai Grab, ada yang menggunakan Gojek tetap Gojek. Nah, itu kita sebut sebagai benchmark gitu ya. Nah, penyajian hasil dan membuat keputusan. Nah, pada saat menyajikan hasil, membuat keputusan, kita melakukan kompilasi, dokumennya diatur, terus udah gitu alternatif kita berikan, isu-isu penting juga kita menyampaikan dengan cara yang dimengerti gitu ya, tapi tetap lengkap gitu. Terus pilihan finalnya gimana, terus format dokumentasi dan gaya presentasinya bagaimana, sehingga pada saat kalian menentukan memberikan final gitu ya, final solution, final alternative solution, kalian sudah tahu bagian-bagian mana yang ditekankan, bagian-bagian mana yang harus kalian berikan data, dan itu harus mudah dimengerti. Udah ini summary ya. Di summary ini silahkan dibaca aja. Untuk pertemuan 8 ya, kita sudah selesai sampai sini. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silahkan kita adakan di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.